penjajahan, perjuangan. Peperangan, perlawanan. Perbudakan, ketidakadilan, kemerdekaan. Atas dasar itu, Surabaya menjadi satu-satunya kota pahlawan di dunia. Karena Surabaya dikenal dengan sejarahnya hingga dinobatkan sebagai satu-satunya kota pahlawan di dunia, maka tak lengkap rasanya jika kalian ke Surabaya tanpa berkunjung ke Kota Tua Surabaya. Inilah cerita singkat Kota Tua Surabaya. Halo Rek. Kali ini Love Surabaya bermain di Kota Tua Surabaya. Nah, siapa sih nggak kenal dengan bangunan cagar budaya satu ini? Yap, betul sekali, Hotel Arcadia. Hotel Arcadia yang berdiri sejak tahun 1913 ini dibangun oleh seorang kontraktor yang bernama Hollandske. Namun, sebelum menjadi Hotel Arcadia, lebih dulu gedungnya dipergunakan untuk kantor Geowary & Co. Lalu, Geowary & Co pula termasuk dalam jajaran The Big Family. Yap, siapa yang nggak kenal dengan The Big Family? Yaitu 5 perusahaan raksasa milik Belanda. Dalam deretan tersebut, Geowary & Co bersanding dengan Gedung Internasio, Linde Teves, Bersumit, dan Jacobsen van den Berg & Co. Bangunan hotel ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya. Masih dengan cagar budaya Kota Surabaya, siapa yang tak kenal dengan The Javas Bank? Adalah saksi bisu perkembangan perbankan di Indonesia. The Javas Bank berdiri sejak 14 September 1929, hingga kini ia masih berdiri dengan tegaknya di Kota Surabaya. Nah, pada 1 Juli 1953, The Javas Bank berubah menjadi Bank Indonesia dan resmi menjadi cagar budaya pada tahun 2012. The Javas Bank sebenarnya bukanlah Bank Indonesia, karena satu-satunya museum Bank Indonesia berlokasi di Jakarta. Gedung ini lebih tepat disebut bangunan cagar budaya The Javas Bank, karena di dalam gedungnya banyak sekali koleksi-koleksi peninggalan bersejarah yang tak ternilai harganya. Ada beberapa hal unik yang wajib teman-teman ketahui, yaitu pintu masuk utama memasuki cagar budaya ini adalah ruang bawah tanah. Hal unik lainnya adalah CCTV di sini masih berbentuk kaca datar yang dipasang di sudut-sudut ruangan, sehingga pihak keamanan bisa dengan mudah untuk memantau keadaan gedung hanya dengan melihat pantulan gambar dari kaca tersebut. Yang lebih unik dan menarik dari The Javas Bank adalah berbagai koleksinya, yaitu emas batangan 60 ton yang bernilai hampir 6 miliar rupiah di dalam brankas bawah tanah. Selain itu ada juga AC alami yang pada zamannya, serta kaca patri yang belum pernah pecah hingga saat ini. Setelah membahas gedung-gedung cagar budaya, kali ini kita berjalan sebentar ke Jembatan Merah. Jembatan Merah dibentuk atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Dalam perjanjian disebutkan bahwa beberapa daerah pantai utara termasuk Surabaya diserahkan ke VOC, termasuk Surabaya yang berada di bawah kolonialisme Belanda. Sejak saat itu daerah Jembatan Merah menjadi kawasan komersial dan menjadi jalan satu-satunya yang menghubungkan Kalimas dan Gedung Residensi Surabaya. Dengan kata lain, Jembatan Merah merupakan fasilitator yang sangat penting pada era itu. Jembatan Merah berubah secara fisik sekitar tahun 1890-an ketika pagar pembatas diubah dari kayu menjadi besi. Saat ini kondisi jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Kembang Jepun di sisi utara Surabaya ini hampir sama seperti jembatan lainnya dengan warna merah tertentu.
Di sekitar jembatan terdapat pula beberapa bangunan peninggalan Belanda lainnya yang masih difungsikan dan terletak di selatan Jembatan Merah. Selain itu terdapat pula pusat perbelanjaan yang terkenal di Surabaya, yaitu Jembatan Merah Plaza. Jembatan Merah juga menjadi pembatas antara pribumi dengan kolonial kaya raya. Jembatan Merah pernah menjadi saksi hidup dari tentara Indonesia, khususnya para pahlawan Surabaya yang berjuang melawan kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, tidak peduli kondisi yang mungkin terjadi hari ini, Jembatan Merah adalah warisan penting bagi sejarah Indonesia. Jembatan Merah merupakan pahlawan yang masih hidup dan akan terus hidup melawan waktu. Dan inilah Kota Tua Surabaya.